Uji Molis. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada tabung reaksi, larutan glukosa, larutan sukrosa, larutan amilum, larutan laktosa, reagen molis, dan yang terakhir H2SO4 pekat. Cara kerja uji molis sebagai berikut. Masukkan 10 tetes glukosa pada tabung reaksi pertama. Tambahkan 2 tetes reagen molis. Masukkan 10 tetes larutan sukrosa pada tabung reaksi kedua. Lalu tambahkan 2 tetes reagen molis. Selanjutnya, masukkan larutan amilum pada tabung reaksi ketiga. Lalu tambahkan 2 tetes reagen molis. Selanjutnya, masukkan larutan laktosa pada tabung keempat. Tambahkan 2 tetes reagen molis. Selanjutnya, tambahkan larutan H2SO4 pekat pada tabung reaksi 1-4 sebanyak 2 mili. Terdapat hasil positif pada tabung 1-4 dengan ditandai adanya pembentukan cincin ungu pada tabung reaksi. Pembentukan ozon. Alat dan bahan yang disediakan pada pengujian ini yaitu CH3COOH atau asam asetat, fenilhidrasin HCl, sediakan juga natrium asetat, sediakan larutan amilum, larutan sukrosa, sediakan larutan laktosa, dan larutan glukosa. Siapkan tabung reaksi dengan penandaan larutan.
Untuk cara kerja pengujian ini sebagai berikut. Masukkan larutan amilum, sukrosa, laktosa, dan glukosa pada tabung reaksi. Tambahkan fenilhidrasin HCl dan natrium asetat sebanyak 1:1 mili pada masing-masing tabung reaksi. Tambahkan larutan CH3COOH sebanyak 3 tetes pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, siapkan lampu spiritus, lalu hangatkan tiap-tiap tabung. Selanjutnya, lakukan penyaringan. Filtrat pada hasil saringan dipanaskan selama 30 menit. Lalu biarkan filtrat dingin setelah dipanaskan. Lalu perhatikan hasil pembentukan kristal di bawah mikroskop. Uji Benedict. Alat dan bahan yang disediakan pada pengujian ini yaitu tabung reaksi yang sudah ditandai, lalu siapkan larutan laktosa, siapkan larutan glukosa, larutan sukrosa, siapkan juga larutan amilum, lalu siapkan lampu spiritus, dan yang terakhir siapkan reagen Benedict. Masukkan 4 tetes larutan glukosa pada tabung reaksi yang sudah disediakan. Masukkan 4 tetes larutan sukrosa pada tabung reaksi. Selanjutnya pada larutan laktosa, dan pada larutan amilum 4 tetes pada tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan reagen Benedict sebanyak 2,5 mili. 2,5 mili pada larutan glukosa, 2,5 mili reagen Benedict pada tabung sukrosa, 2,5 mili reagen Benedict pada tabung laktosa, dan 2,5 mili reagen Benedict pada tabung amilum. Selanjutnya, siapkan api spiritus,
dan panaskan tiap-tiap tabung hingga panas. Pada tabung glukosa akan terbentuk warna hijau kekuningan yang menandakan hasil positif. Selanjutnya, pada tabung sukrosa tidak terjadi perubahan warna yang menandakan hasil negatif. Pada tabung amilum tidak terjadi perubahan warna yang menandakan hasil negatif. Dan pada tabung laktosa terbentuk warna hijau kekuningan yang menandakan hasil positif. Alat dan bahan yang disediakan yaitu tabung reaksi yang sudah diberi keterangan, lalu siapkan larutan amilum, ada juga larutan sukrosa, siapkan juga larutan glukosa, larutan laktosa, dan yang terakhir siapkan reagen Seliwanov. Untuk cara kerja uji Seliwanov yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masukkan 0,5 ml larutan laktosa pada tabung reaksi yang sudah disiapkan. Lakukan hal yang sama pada larutan glukosa. Masukkan 0,5 ml larutan glukosa pada tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan 0,5 ml larutan sukrosa pada tabung reaksi. Juga masukkan 0,5 ml larutan amilum pada tabung reaksi. Setelah itu, masukkan 5 tetes larutan Seliwanov pada masing-masing tabung reaksi. Lima tetes pada tabung laktosa, 5 tetes pada larutan glukosa, 5 tetes pada larutan sukrosa dan larutan amilum. Selanjutnya, siapkan lampu spiritus, lalu panaskan tiap tabung. Tidak terdapat perubahan warna pada tabung glukosa dan amilum yang menandakan hasil negatif. Terdapat perubahan warna ceri kemerahan pada tabung sukrosa yang menandakan hasil positif. Uji iodin. Alat dan bahan yang disediakan yaitu reagen iodium, larutan glukosa, larutan laktosa, larutan sukrosa, dan larutan amilum. Selanjutnya, ambillah 1 tetes reagen iodin pada droplet yang sudah diberi keterangan. Selanjutnya, berikan larutan amilum, lalu beri larutan sukrosa, larutan laktosa, dan larutan glukosa pada tiap-tiap droplet sesuai dengan keterangan. Terdapat perubahan warna biru tua pada amilum yang menandakan hasil positif.